Akhirnya Zaka menjalani laga terakhirnya di musim ini bersama Arsenal setelah 7 tahun kepergiannya, setelah 7 tahun perjalanannya bersama Arsenal. Dan bagaimana pendapat gua tentang pertandingan Arsenal semalam? Ya semalam lah ya. Eh, Arsenal lawan Wolves yang akhirnya menjadi satu penutup termanis di akhir musim ini ya. Oke, langsung aja bagaimana berikut review gue. Oke, pertama Arsenal, jujur gue nggak nonton Arsenal full pas live-nya ya. Gue cuma nonton replaynya, dan itu pun replaynya cuma gue tonton tuh 5 menit sebelum 4 gol yang pertama, 50 menit sebelum 4 gol yang pertama, dan 20 menit babak terakhir aja lah gue tonton replay loh ya, bukan live replay. Karena gue tahu Arsenal udah bakal lolos, gue lebih tertarik buat nonton replay live IPL yang lain, kayak pokoknya yang seru lah, kayak misalkan perebutan tiket ke Conference League antara Tottenham sama Aston Villa, dan juga degradasi antara Leicester dan Everton. Oke lah, dan ketika sebelum pertandingan berlangsung tuh ada kabar kalau Arsenal bahkan tidak bisa mainkan siapa namanya Nelson, Saka, dan Trossard. Ternyata semua bisa main gitu. Semuanya bisa main, dan dari formasinya aja sebenarnya persis banget seperti formasi yang kemarin yang terakhir ketika lawan Brighton ya. Brighton dengan formasi 4-2-3-1, namun bek kanannya pakai Partey dan Kiwior, cukup bagus malam mainnya, dan Partey memerankan perannya Zinchenko ya, tapi dari sisi kanan keren sih asli. Gue nggak ngebayangin sih kalau misalkan Partey sama Zinchenko full fit, kayaknya tuh dua back tuh bergantian tuh buat ngejaga posisi kanan. Nah, gila sih asli. Dan kayaknya kita lebih butuh back tengah, gelandang tengah daripada back kanan karena Partey cukup bagus gitu. Oke, yang cukup menarik adalah bagaimana di pertandingan ini juga, selain yang tadi yang formasi yang unik itu, gue ngeliat bagaimana Arteta mulai beberapa kali memainkan bola direct ya, dari tengah langsung ke depan, long ball ke depan, padahal itu padahal itu Arsenal kalau misalkan mau main mau main lebih bola-bola bawah seperti biasa itu bisa sebenarnya lawan Wolves yang udah ketinggalan 2-0 ya, 2-0 3-0 bisa sebenarnya. Tapi Arteta mencoba memainkan bola lambung yang sebenarnya agak jarang ya lihat Arsenal main bola lambung dari belakang langsung ke depan, kecuali situasi counter attack, kalau nggak buat switch play ketika lagi menguasai bola. Tapi kali ini dari tengah lapangan dan langsung long counter ke depan gitu, agak jarang gue ngeliat sepanjang musim ini ya. Tapi dan gue yakin itu kayaknya jadi taktiknya satu taktiknya Arteta di musim depannya. Kayaknya dia belajar sih biar nggak terlalu keras kepala sama taktik utamanya yang main bola dari bawah gitu. Dan di sini tuh lu lihat betapa peran itu sebenarnya bagus dimainkan oleh DM defensive midfield tipe-tipe kayak Jorginho, pokoknya tipe-tipe kayak Jorginho atau DM lain lah. Alasan gue kenapa sangat rely Arsenal harus cari tipe defensive midfield yang bertipe kayak Partey, karena permainan Arsenal tuh lebih ke main bola-bola bawah, jarang yang main long ball dari belakang, dari tengah lapangan itu langsung ke depan tuh jarang, kecuali kalau counter attack, tapi itu jarang. Tapi ketika di match tadi gue ngeliat Arsenal tuh memainkan taktik seperti itu gitu, dan which is good sebenarnya biar ada variasi gitu, nggak terlalu ngandalin bola-bola bawah aja. Terus apa lagi yang bisa dibahas ya, udah 4 menit nih. Selain yang gue bisa bahas tuh ada bagaimana Zaka dengan 2 gol terakhirnya tuh ya menjadi penutup manis lah di laga ke 297 nya. 2 plus 7 sama dengan 9. 2 plus 9 gitu ya, 2 plus 7 gitu sama dengan laga ke Zaka gitu ya. Cukup manis by the way. Tapi sebenarnya yang lebih menarik tuh selain Zaka adalah ini sih, akhirnya Kiwior juga cetak gol juga ya seperti tahu cetak gol, dan akhirnya Smith Rowe dimainkan. Ini yang gue seneng nih, Smith Rowe, dan dia cetak assist ya, walaupun itu sebenarnya itu bola mantul yang dia kontrol, akhirnya nggak sempat dia kontrol ya, akhirnya jatuh ke Kiwior.
And then mungkin cuma itu kali ya. Dan ya kalian bisa lihat jersey-nya yang mengingatkan 20 tahun. Jersey musim depan tuh mengingatkan akan 20 tahun sejak era Invisible ya. Siapa tahu juaranya di sana nanti besok, amin aja sih. Ya, setelah ini sampai laga di musim depan ya, kalau nggak salah mulai laganya kan sekitar Agustus lah, berarti sekitar Juni Juli ini mungkin gue uploadnya minimal, gue jamin minimal seminggu ada videonya. Kalau nggak gue usahain udah 2 kali seminggu biar update transfernya itu 3 hari sekali ya, itu pun kalau gue bisa, karena di bulan Juni sama Juli ini gue ada bukan proyek ya, kayak semacam kesibukan, yakni buat ngurusin channel gue yang satuan, tapi itu di bulan ngurusin proyek gue yang satuan. Terus di sepanjang bulan Juni ini adalah lebih banyak ngurusin seputar bulan Juni itu lebih tepatnya belajar banyak kurs ya, buat menambah daya jual gue di pas wawancara kerjaan ini, sama tentunya persiapan gue buat masuk kerja, karena gue sekarang lagi lulus dan belum punya kerjaan sama sekali. At least orang tua masih membiayai buat makan aja sih, buat ngekos aja. Oke, mungkin aja dari itu ya. Semoga kalian menikmati musim Arsenal yang adalah musim terbaiknya secara perolehan poin sejak era Invisible. Karena era Invisible tuh nggak salah poin itu 81 atau 8 berapa gitu ya. Setelahnya itu paling tinggi Arsenal cuma meraih 81. Nah ya, 81 paling tinggi. Ini adalah poin tertinggi sejak kurang lebih 19 tahun terakhir gitu, 84. Koreksi kalau gue salah ya, tapi setahu gue tuh. Oke, sekian dulu dari gue. See you in the next video.